sebuah ungkapan yang jujur yang keluar dari hati kami yang mencintai Tuhan. Engkau yang menjadi jawaban bagi kami, karena kehadiran-Mu merupakan kebutuhan utama kami sebagai manusia. Karena kami menyadari tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan hidup kami menjadi hampa. Tanpa Tuhan hidup kami menjadi gelap. Tanpa Tuhan kami akan mengalami kebinasaan. Kami akan mengalami kegagalan. Itu sebabnya pujian ini menjadi ungkapan yang keluar dari hati kami yang jujur, hati kami yang tulus, bahwa kami membutuhkan Tuhan. Bukti nyata kami memberikan waktu yang terbaik kami hari ini untuk kami kembali diisi oleh kebenaran firman-Mu. Firman-Mu itu menjadi kekuatan buat kami. Firman-Mu itu menjadi penghiburan buat kami. Dan firman-Mu itulah jawaban untuk kami semua. Siaplah kami untuk menikmati kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan Tuhan istimewa bagi kita. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Sekali lagi saya bisa katakan shalom. Saya percaya bisa lebih kuat hari ini Saudara. Shalom. Ya, puji Tuhan yang di rumah bisa melambaikan tangan apabila mendengar suara saya dengan baik. Bisa lambaikan tangan, kasih kodenya gitu ya. Gambar tangan, puji Tuhan gitu ya. Senang sekali ya kita yang ada di ruangan ini, bahkan saudara yang mengikuti di rumah, tidak mengurangi rasa hormat kita kepada Tuhan, tidak mengurangi rasa sukacita kita, rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita gunakan waktu kita hari-hari ini sebaik mungkin. Melihat tanda-tanda zaman, situasi yang membuat saya dan saudara khawatir, membuat saya dan saudara bimbang, dan tidak sedikit akhirnya mengalami keputusasaan. Tapi kita bersyukur punya Tuhan yang luar biasa, karena segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini sudah dicatatkan di dalam firman Tuhan. 66 kitab itu menceritakan tentang dari awal dunia ini sampai akhir dunia ini, dan semua peristiwa di dalam dunia ini sudah dicatatkan oleh firman Tuhan. Jadi tidak ada satu peristiwa pun yang luput dari pengetahuan Tuhan. Tidak ada satu peristiwa pun yang Tuhan tidak ketahui. Itu sebabnya baiklah kita kembali dengan situasi yang terjadi, merenungkan apa sih sebenarnya yang Tuhan mau di dalam kehidupan manusia. Kita kembali direstart kembali, diulang kembali, diperbaiki kembali, supaya dengan sisa hidup kita yang Tuhan percayakan sampai hari ini, kita benar-benar masuk dalam planningnya Tuhan, masuk di dalam rencananya Tuhan. Itu sebabnya kembali kita mundur apa yang Tuhan mau dari keberadaan hidup saya dan hidup saudara. Maka kita melihat dalam kitab Kejadian pasal yang pertama. Kejadian pasal yang pertama jelas ayat yang ke-26. Sebuah dialog, sebuah percakapan, sebuah pertemuan konferensi ilahi yang paripurna dalam sebuah rencana yang sangat besar. Maka ayat yang ke-26 demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Lalu dikatakan Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi.
Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang keenam. Maka Allah dengan sebuah rencana yang besar dikatakan bahwa baiklah kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambar Allah. Di dalam ayat yang ke-26, satu rencana Allah yang besar untuk diciptakan satu makhluk yang begitu luar biasa, dengan kata makhluk yang berbeda dari makhluk-makhluk yang lain, yaitu Allah menciptakan manusia. Kalau makhluk yang lain diciptakan hanya lewat perkataan Allah, jadilah burung, jadilah ini binatang, jadilah hewan-hewan, jadilah tumbuhan, jadilah benda penerang, jadilah hanya dengan sebuah perkataan. Tetapi ketika Allah berinisiatif di dalam ayat yang ke-26, di mana Allah ingin menjadikan manusia, maka di sana ada satu kesepakatan ketritunggalan Allah, Allah yang tritunggal dalam sebuah rapat komprehensif, di mana memiliki sebuah rencana untuk menjadikan manusia. Tidak hanya manusia hanya sebagai makhluk hidup, tetapi yang lebih menarik lagi dikatakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah. Artinya bahwa ada sebuah perbedaan antara manusia dengan hasil ciptaan yang lain. Allah mau manusia memiliki perbedaan yang lain dengan makhluk-makhluk yang lain, dengan hewan, dengan tumbuh-tumbuhan. Kalau saja hewan dan tumbuh-tumbuhan diciptakan dengan perkataan Allah, justru sebaliknya, ketika Allah mau menjadikan manusia, maka sebuah rencana yang sangat besar, hidup manusia dibuat sedemikian rupa dan dikatakan menurut gambar. Jadi menurut gambar, konsepnya Allah sudah tuangkan, dikatakan di dalam buah pemikiran konsep yang sama, yaitu dikatakan menurut gambar. Ada sketsanya, ada model, ada konsep, tertata sedemikian rupa. Lantas dikatakan dan rupa kita, bentuk. Jadi dengan kata lain, apa sih yang dimaksud dengan kata gambar dan rupa Allah? Artinya yang dimaksud dari keseluruhan, di mana Allah mau menciptakan satu makhluk yang hampir setara dengan Allah. Kenapa? Karena ada sebuah tanggung jawab. Selanjutnya Allah memberikan sebuah tanggung jawab yang besar dalam keberadaan hidup manusia. Dengan kata lain, bahwa kehadiran manusia di muka bumi merupakan kehadiran Tuhan, mewakili kehadiran Tuhan di muka bumi. Artinya derajat manusia, keberadaan manusia begitu spesial di hadapan Tuhan. Bahkan di hadapan makhluk-makhluk yang lain, manusia memiliki peranan yang sangat penting. Bahwa Allah menciptakan makhluk yang mulia, bahkan saya boleh katakan makhluk yang lebih mulia daripada para malaikat. Bedanya di mana? Saudara kan lihat perbedaannya. Malaikat tidak diberikan sebuah otoritas untuk beranak cucu. Malaikat tidak diberikan otoritas untuk apa, saudara? Selain beranak cucu, untuk menaklukkan segala sesuatu, baik ikan, laut dan semuanya. Allah memberikan mandat yang begitu mulia, yang begitu tinggi dalam keberadaan manusia. Diberikannya semuanya. Karena manusia merupakan makhluk
makhluk yang spesial di hadapan Tuhan. Manusia adalah makhluk yang memiliki gambaran dan rupa seperti Allah. Dengan kata lain, inilah makhluk yang pada akhirnya bisa bercakap-cakap antara pribadi Allah dengan manusia. Ada sebuah ikatan, ada sebuah hubungan yang harmonis, ada sebuah percakapan yang indah. Begitulah hati dan kerinduan Tuhan. Begitulah rancangan Tuhan untuk dihadirkannya manusia. Lantas yang luar biasanya lagi dikatakan ayat yang ke-28, setelah Allah merencanakan pembuatan di mana Allah menciptakan manusia, maka Allah mengawali dengan kata ayat yang ke-28 yang luar biasanya. Ayat yang ke-28 dikatakan demikian, Allah memberkati mereka. Kalau saudara melihat semua ciptaan yang lain, tidak ada kata ini. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, ketika Allah menciptakan makhluk-makhluk yang lain, Allah tidak dengan kalimat yang sama. Maka Allah dikatakan Allah memberkati mereka. Jadi Allah memberkati dulu, ada restu, makarizo, di mana Allah merestui, Allah memberkati. Pada saat Allah memberkati, itu adalah pendelegasian yang mutlak, otoritas ilahi yang diberikan di dalam keberadaan manusia, diberikannya kepada manusia. Ini loh, aku memberkati, aku merestui. Ada satu legacy, ada satu otoritas, ada satu warisan ilahi yang Allah berikan kepada manusia ini. Ada berkat. Kalimatnya dikatakan maka Allah memberkati mereka. Setelah itu baru ada tugas dan tanggung jawab, dan selanjutnya dikatakan beranak cuculah dan bertambah banyak. Artinya di sini Allah ingin supaya saya dan saudara multiplikasi, ada pelipat gandaan, hasil, ada pembuahan, ada hal yang dihasilkan dari keberadaan hidup saya dan saudara, sehingga kita memberikan sebuah dampak, kita memberikan sebuah pengaruh yang besar kepada dunia ini, kepada lingkungan. Ini awal di mana Allah mau menciptakan manusia. Sebuah rancangan yang indah diawali dengan kata berkat. Dan selanjutnya betapa indah dan luar biasanya kalimat-kalimat firman Tuhan dilepaskan. Lihat aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan. Dengan kata lain, Allah menyediakan semua tumbuh-tumbuhan, semuanya Allah menyediakan. Tidak hanya tumbuh-tumbuhan Allah menyediakan, tidak hanya dalam bentuk sebuah makanan. Kalau saudara baca dalam pasal yang kedua, maka Allah juga menyediakan semua, ada hujan, ada embun, ya. Lantas tidak hanya itu, saudara, di pasal yang kedua di sana juga disampaikan ada sungai, dan sungai-sungai itu ada beberapa sungai di situ ada emas. Saya bingung kenapa awal penciptaan manusia Allah sudah mengadakan emas, dan dengan kata lain Allah menyediakan segala sesuatu yang terbaik untuk hidup manusia. Begitu luar biasanya, begitu indahnya keberadaan manusia. Artinya Allah menempatkan manusia begitu rupa, derajat yang tinggi dari segala makhluk. Allah menciptakan rancangan manusia itu enggak sekedar asal-asalan. Allah merencanakan sedemikian, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar. Artinya ada satu konsep yang bagus, ada satu skema, ada satu gambaran yang jelas tentang keberadaan manusia. Tidak hanya dituangkan dalam buah pemikiran, tetapi di dalamnya ada hati Tuhan yang Allah berikan, di mana rasa cintanya Dia kepada manusia, rasa sayangnya Dia kepada manusia, diberikan yang spesial hidup manusia itu. Dan diberikan sebuah otoritas untuk kendalikan dan menaklukkan dan mengelola semua yang ada di bumi ini.
diberikannya kepada manusia. Begitu luar biasa. Dan manusia mendapat mandat yang sangat luar biasa. Lebih daripada itu, saudara. Pasal yang kedua dari ayat yang ke-7. Pasal yang kedua dari ayat yang ke-7 demikian. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Apa yang berikutnya? Selain rencana Allah yang besar, maka Allah tidak hanya memberikan sebuah tanggung jawab, tapi Allah dikatakan di sana menghembuskan nafas. Artinya bagian hidup daripada pribadi Allah diberikan kepada manusia. Sementara makhluk yang lain tidak memperoleh bagian itu. Makhluk-makhluk tidak memperoleh nafas ilahi, pneuma, dihembuskannya. Bagian daripada pribadi Allah sendiri diberikan kepada manusia. Artinya inilah kesempurnaan dari hidup manusia. Kalau yang lain hanya disampaikan lewat perkataannya, kalau menciptakan manusia dirancangkan sedemikian rupa. Allah tidak asal-asal dengan membuat manusia. Ada di dalam bentuk pemikiran Allah, ada di dalam bentuk hati Allah. Dan sedemikian Allah merancangkannya. Sehingga manusia begitu rupa menjadi gambaran Allah di tengah dunia. Di tengah bumi ini, gambaran Allah dapat dilihat lewat hadirnya seorang manusia. Sehingga tidak hanya berhenti sampai di sini. Allah berkata, beranak cuculah. Tetapi diawali dengan kata, Dia memberkati mereka. Setelah itu beranak cucu dan nikmati semua yang telah tersedia. Semuanya dikatakan nikmati semua. Kelola semuanya. Dan Tuhan tahu persis. Karena Dia begitu mencintai manusia, Dia begitu mengasihi manusia. Tidak hanya berhenti dalam pembentukan manusia, tetapi yang paling penting dari keberadaan Allah, dihembuskannya nafas. Allah membagikan bagian hidup Allah kepada manusia. Sementara makhluk yang lain tidak pernah mendapatkan bagian nafas Allah. Dan ini yang lebih lagi menjadi spesial dari semua makhluk. Bahwa benarlah manusia adalah representatif dari kehadiran Allah di muka bumi. Dan tidak ada yang bisa menandingi keberadaan manusia. Sehingga segala sesuatu Allah bisa bercakap-cakap dengan manusia dalam sebuah hubungan komunikasi yang begitu indah. Allah menyayangi Adam dan Hawa, diciptakan sedemikian rupa sehingga komunikasi, ada keharmonisan yang begitu luar biasa. Tidak pernah diberikan catatan di dalam Alkitab berapa lama hubungan antara manusia dengan Allah terjalin dengan harmonis. Tidak pernah ada catatan berapa lama Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden sebelum dia jatuh di dalam dosa. Tidak pernah ada catatan. Tetapi kalau kita membaca dari sekian banyak, kita bisa mengetahui bahwa ada begitu hubungan yang harmonis. Karena di sana juga Allah membuat Taman Eden. Lantas di Taman Eden itu ada begitu banyak pohon-pohon buah-buahan yang menarik. Lantas di sana disediakan 4 sungai. Dan sungai-sungai itu mengalirkan air yang jernih. Dan di dalamnya ada kandungan emas. Begitu luar biasa. Ada di sana 4 sungai, Pison, Hawila yang ada emasnya, ya. Ada juga batu-batu permata yang indah, ada Gihon, ya. Ada Tigris, ada Efrat. Semua sungai yang betul-betul menjadi kebutuhan manusia. Ada air jernih, ada emasnya, ada semua fasilitas yang Tuhan berikan. Dan harmonis sekali hubungan antara Allah dengan manusia. Dan Allah begitu menyayangi Adam dan Hawa.
Allah begitu mencintai Adam dan Hawa. Tetapi satu ketika kita tahu persis, satu ketika manusia melakukan sebuah kelalaian. Saya pakai bahasa yang paling enak didengar, sebuah kelalaian. Tidak ada niatan dari seorang yang bernama Hawa untuk melakukan dosa. Tidak ada niatan. Dia hanya melihat ada sebuah pohon yang menarik perhatian dia. Karena dia sudah menikmati sekian banyak buah-buahan, dia sudah menikmati ada begitu banyak biji-bijian, dia sudah menikmati di taman ini. Tetapi yang menarik perhatian ini ada satu pohon dan buahnya menarik perhatian dia, sehingga dia berkata, aku ingin melihat. Tidak ada niatan dia untuk dia makan, tidak ada niatan untuk dia melakukan kesalahan. Hanya ingin tahu seperti apa sih pohon itu, seperti apakah buah tersebut. Dalam ketidaksengajaan akhirnya dia berjumpa dengan seekor ular. Sekali lagi dia berjumpa dengan seekor ular. Pada saat dia berjumpa, terjadilah sebuah komunikasi antara Hawa dengan ular tersebut. Yang kita tahu bahwa ular adalah binatang yang paling cerdik menurut Alkitab. Bukan berarti kalau ular itu identik dengan setan, enggak, saudara. Tapi karena ular yang makhluk yang paling cerdik, maka iblis masuk memakai ular menjadi sarana untuk dia bisa berkomunikasi dengan Hawa. Karena ular ini makhluk yang cerdik. Dan apa yang terjadi, saudara? Terjadilah sebuah komunikasi. Dari komunikasi yang salah, sehingga terjadi penyimpangan. Sekali lagi, ketika komunikasi salah, terjadi sebuah penyimpangan dengan sebuah konsekuensi yang Adam dan Hawa gak pernah bayangkan, gak pernah diketahui bahwa akan konsekuensi yang begitu berat yang harus dia alami, yang harus dia terima. Dia berpikir ketika dia makan buah itu selesai. Saudara, ketika dia makan buah yang dilarang oleh Tuhan, apa yang terjadi, saudara? Apakah Adam dan Hawa tidak bisa berkomunikasi dengan Allah? Alkitab mencatat setelah dia makan pun Adam dan Hawa masih mendengar Tuhan melangkah dalam pasal yang ketiga. Dalam pasal yang ketiga, ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, karena apa? Diputarbalikkannya firman itu oleh ular, sehingga Hawa dengan pengetahuan yang terbatas, padahal Adam sudah menceritakan, Mam, kamu harus begini. Ya bagus. Dia dengar, tetapi ketika dia melihat ada buah yang menarik perhatiannya, pesan dari suaminya ini mulai berubah. Oh, kira-kira ini ada oknum ketiga. Akhirnya terjadi goncangan. Yang akhirnya konsekuensi yang harus dialami adalah mereka jatuh di dalam dosa. Ya. Dari ketidakpatuhan, dari ketidaktaatan, dari pesan Tuhan, yang akhirnya Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Dia makan buah yang dilarang. Tetapi apa yang terjadi? Dalam kondisi telanjang, dalam kondisi jatuh di dalam dosa. Dan saya semakin kagum. Kita lihat pasal yang ketiga. Pasal yang ketiga dari ayat yang ke-8. Ayat yang ke-7 dulu. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat sawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan, ya kan?
So, dia berjalan-jalan. Dan melangkah dan dengar bunyinya. Nggak kayak gondorwo. Berarti Allah real, nyata gitu, bukan sat. Allah bukan sat, nyata, real. Lo kedengeran bunyinya. Kedengeran kan sudah bunyi. Ada langkahnya. Saya nggak tahu apakah Allah waktu berjalan itu pakai sepatu tentara, ada gerak langkahnya. Atau Allah nyeker tanpa alas, tetapi dikatakan dengar. Adam dan Hawa dengar, sekalipun sudah berbuat dosa masih dengar, langkah Allah. Dan yang luar biasa kembali Allah lakukan untuk manusia, kagum. Saya semakin merenungkan ayat ini semakin Tuhan luar biasa banget gitu. Udah tahu nih udah salah. Ya, udah salah saudara. Lantas dikatakan ayat yang ke-8 ketika mereka mendengar Allah ya, Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah. Memang kalau salah selalu membawa ketakutan. Sembunyi. Saya belum bisa bilang ini dosa saudara. Tapi ini kesalahan membawa ketakutan. Pelanggaran selalu membawa kepada sembunyi. Kerennya, waktu saya baca ini saya mau nangis. Ayat yang ke-9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia dan berfirman kepadanya, di manakah kau? Saya mau nangis baca ayat ini. Kenapa? Saya bilang saya mau menangis. Di situ menunjukkan bahwa Allah betul-betul mengasihi manusia. Sekalipun manusia ini sudah salah, udah melanggar komitmennya dia, sudah melanggar aturan Tuhan. Bahkan aturannya tegas, jelas, aturan Tuhan tegas. Allah konsekuen, Allah konsisten, Allah berpegang teguh kepada setiap perintah dan janjinya. Dia tahu ini manusia makan. Dia tahu persis manusia sudah melakukan sebuah pelanggaran. Tapi Allah tidak dapat mendustai hatinya bahwa manusia adalah makhluk yang paling dia cintai. Manusia adalah makhluk yang sangat-sangat Tuhan sayangi. Sekalipun sudah melakukan sebuah kesalahan, tapi Allah masih nanya lagi. Allah memanggil dia, Adam, Hawa, where are you? Kamu ada di mana? Kamu sedang melakukan apa? Menurut saudara coba renungkan. Kira-kira Tuhan tahu nggak kalau Adam dan Hawa sudah melanggar, sudah makan buah? Kira-kira tahu nggak bahwa manusia sudah melakukan sebuah kesalahan? Saya percaya 100% Allah tahu bahwa Adam dan Hawa sudah melakukan kesalahan. Dan Allah tahu persis. Kenapa? Karena setiap keberadaan hidup manusia, saudara ingat, waktu Allah menciptakan manusia, apa yang terakhir yang Allah berikan kepada manusia? Apa saudara? Nafasnya. Sehingga ketika ada sesuatu yang salah dengan nafas itu, konektif. Saya mau bilang ini nafas adalah detektornya Tuhan untuk bagaimana mendeteksi keberadaan manusia. Allah berikan nafasnya. Jangan lupa.
Waktu saya baca ayat ini, saudara, tiba-tiba air mata saya menetes. Tuhan kok begitu mengasihi manusia. Sudah jelas melakukan sebuah pelanggaran. Konsekuensinya tahu bahwa mereka pasti mati. Karena Allah sudah bicara kepada Adam dan Hawa, mati kamu. Kamu akan mengalami yang namanya kematian ketika kamu makan, kamu akan mati. Konsekuensi kamu akan keluar dari taman Eden. Yang padahal Allah memiliki sebuah kerinduan buat taman Eden, tempat di mana dia bisa berfellowship, tempat di mana dia bisa bercakap-cakap dengan manusia. Hati Allah begitu terluka ketika melihat Adam dan Hawa melakukan sebuah kesalahan, tidak konsisten terhadap komitmennya. Tapi yang luar biasanya, Allah mampu meredam amarahnya. Allah mampu meredam. Seharusnya dia geram. Kita kalau melihat ada orang yang kita kasih tidak konsisten dengan komitmen, kita marah. Tapi enggak, saudara. Ayat yang ke-9 ini keren. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Where are you?" Di mana kalian? Allah nggak langsung, lu udah bermakan ya? Lu udah melanggar ya? Enggak, saudara. Allah nggak langsung bilang, "Dam, gua uber lu sampai di mana juga?" Enggak. Allah dengan ketulusan, Allah dengan rasa kasih dan sayangnya kepada manusia, dia masih nanya lagi, "Di mana kalian?" Dengan suara yang lembut, "Di mana kalian?" Apa yang terjadi, saudara? Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telah telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Dan luar biasa lagi, ayat ke-11. Firman-Nya, "Siapa yang memberitahu kepada kamu bahwa engkau telanjang?" Udah tahu manusia salah, tapi Allah nggak langsung kasih predikat manusia itu jelek. Tengok maksudnya, saudara. Tetap aja di mata Allah itu manusia spesial. Tetap aja di mata Allah itu bahwa Adam dan Hawa ini adalah orang yang dia cintai, orang yang sangat dia sayangi. Sehingga tidak pernah ada predikat buruk yang Allah berikan kepada manusia. Dia masih bertanya lagi, "Siapa yang beritahu kalau kamu itu telanjang?" Itu belakang nggak tahu atau bagaimana. Tapi ini ketulusan hati Tuhan terhadap manusia, saudara. Dia masih bertanya lagi, "Siapa yang kasih tahu kalau kau telanjang?" Dan Tuhan tanya dengan sebuah kepolosan Tuhan, dengan sebuah kejujuran, "Apa engkau sudah makan dari pohon yang kularang kau makan itu?" Tuhan tanya doang, "Udah makan gak?" Manusia dasar memang manusia. Akhirnya salah-salah, terus salah-salah. Tetapi sekali lagi, semakin saya membaca ayat ini, saya ngerti banget hati Tuhan, bahwa Tuhan begitu mengasihi hidup saya dan saudara. Sekalipun ada begitu banyak pelanggaran yang kita lakukan, ada begitu banyak kesalahan yang kita lakukan. Bahkan kita lihat bagaimana ketika Adam dan Hawa sudah melakukan begitu banyak kesalahan. Padahal jelas Allah bilang, "Kalau kau makan, kau mati pada saat itu juga." Tapi saudara tahu Tuhan masih memberikan waktu 900 tahun lebih pada Adam dan Hawa. Masih ada ratusan tahun Allah berikan sebuah kesempatan. Sekalipun ada begitu banyak orang menerjemahkan, 1 hari bagi Tuhan, ya 1 tahun, 1000 tahun bagi manusia, sehingga manusia nggak bisa sampai 1000 tahun. Ya silakan orang menerjemahkan. Tapi yang saya melihat adalah
Allah selalu memberikan kesempatan kepada manusia. Ini wujud kasih Tuhan buat saya dan saudara. Ini wujud kasih Tuhan yang begitu luar biasanya. Itu sebabnya doa dari Rasul Paulus di dalam surat Efesus dikatakan, aku berdoa supaya kamu tahu persis betapa panjang, lebar, dalam dan tingginya kasih Tuhan. Karena Rasul Paulus tahu persis, seharusnya ketika Adam dan Hawa makan buah yang dilarang, saat itu juga dia mati. Tapi sekali lagi Allah memberikan satu kesempatan. Apa itu kesempatannya? Sudah tahu? Mundur ke ayat masalah yang pertama. Beranak cucu, berkembang biak, janjinya harus digenapi. Jadi Allah memberikan sebuah jangka waktu 930 tahun untuk Adam dan Hawa, betul ya, 130 tahun. Tapi ingat, pada saat Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, dia belum punya anak. Itu sebabnya janji Tuhan harus digenapi. Diberi kesempatan ratusan tahun. Karena hal ini supaya ada sebuah rekonsiliasi, ada sebuah perbaikan. Karena sekali lagi, di dalam benak hati Tuhan, manusia itu terlalu indah. Di dalam benak hati Tuhan, manusia itu terlalu mulia. Di dalam benak hati Tuhan, bahwa manusia adalah makhluk yang paling dia cintai. Bahkan saking cintanya, saudara, dia harus mengulur waktu 900 tahun lebih, memberi kesempatan kepada Adam dan Hawa untuk memperbaiki. Tidak hanya untuk Adam dan Hawa, dia masih beri kesempatan untuk setiap manusia yang melakukan kesalahan. Dan puncak dari pengampunan yang Tuhan berikan adalah dia rela korbankan hidupnya untuk saya dan saudara. Masih ragukah cinta Tuhan? Masih ragukah kebaikan Tuhan dalam hidup? Masihkah kita masih bilang gini, ya? Masihkah kita mulai kecewa dengan situasi hari-hari ini? Masihkah kita masih meragukan pemeliharaan Tuhan? Masihkah kita ragu betapa besar kasih Tuhan? Kalau Adam dan Hawa diberikan kesempatan 900 tahun lebih, bahkan keberadaan hidup manusia masih Allah berikan kesempatan untuk hidup bisa menikmati dari berkat Tuhan, dari pemeliharaan Tuhan. Sekalipun akhirnya manusia begitu banyak melakukan kesalahan demi kesalahan demi kesalahan, anugerah yang diberikan kepada manusia bukan dipakai untuk memperbaiki, tetapi akhirnya manusia semakin jahat. Tapi sekali lagi Allah tidak pernah kehabisan sayangnya kepada manusia. Bahkan dia harus merelakan dirinya mati tergantung di atas kayu salib. Itu wujud kasih sayang Tuhan kepada manusia. Kalau saja Allah tidak menyayangkan hidupnya, dia jauh lebih menyayangi keberadaan hidup manusia. Masihkah kita ragu juga tentang kasih Tuhan untuk sepanjang tahun 2021? Masihkah kita akhirnya tak menyadari bahwa Tuhan begitu mengasihi saya dan saudara? Masihkah kita mengabaikan bahwa Dia mencintai saya dan saudara? Toh Dia masih memberikan kesempatan. Tidak mungkin satu kali kita lalai, 2 kali, 3 kali, mungkin kita udah gak bisa hidup kesalahan kita. Tapi kalau Tuhan masih beri kesempatan buat saya dan saudara bisa ada sampai hari ini, membuktikan bahwa Dia mengasihi saya dan saudara. Itu sebabnya dalam kesadaran kita hari ini, yuk kita kembali mulai memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan, kami sudah menerima anugerah, kami sudah menerima kebaikan Tuhan, kami sudah menerima pengorbanan-Mu di atas kayu salib supaya kami orang yang berdosa ini diampuni. Setiap kesalahan kami, dosa kami diampuni, dan kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Apa yang saudara berikan gak cukup untuk membalas setiap kebaikan dan kasih sayang Tuhan.
Nggak cukup, saudara. Bahkan Tuhan gak pernah mengungkit setiap kebaikan yang Dia pernah berikan buat saya dan saudara. Yang Tuhan mau adalah sama seperti keinginan dan hati Tuhan kepada Adam dan Hawa. Fellowship, relationship yang Allah inginkan dari hidup saya. Dia ingin supaya saya dan saudara hanya mendekat. Karena hubungan buat Tuhan, relationship itu mahal buat Tuhan. Bukan berarti Dia gak punya kerjaan. Malaikat melayani Dia, saudara. Sesuka-suka Tuhan mau menciptakan malaikat berapa banyak. Tapi buat Tuhan, manusia itu spesial. Buat Tuhan itu manusia begitu berharga. Sehingga saking berharganya manusia, Dia rela mati di atas kayu salib karena Dia tahu ini makhluk yang paling mulia, ini makhluk yang paling berharga. Dan keinginan hati Tuhan adalah engkau adalah persentatif hidup Tuhan di muka bumi di instan. Kalau saudara membaca akhirnya dalam sebuah perjalanan pelayanan Yesus, apa yang Yesus utarakan? Yesus ingin selalu dalam sebuah kebersamaan. Dia ingin bersama dengan orang-orang berdosa. Dia ingin bersama dengan orang-orang yang tertolak. Dia ingin bersama dengan orang-orang yang terluka. Dia ingin bersama-sama dengan orang yang dianggapnya tidak layak. Karena buat Yesus adalah kebersamaan itu. Itu sebabnya wujudnya Dia korbankan hidupnya supaya tetap Dia punya kebersamaan dengan manusia. Kalau dulu Adam dan Hawa, Adam diberikan nafas, maka untuk saya dan saudara diberikan rohnya. Tidak hanya Roh Kudus diberikan buat saya dan saudara, Dia berikan tubuh dan darahnya buat saya dan saudara. Itu sebabnya bukan sebuah tradisi dari sebuah gereja untuk melaksanakan setiap bulan untuk kita bisa melangsungkan perjamuan masa yang kudus. Tapi ini merupakan sebuah kerinduan dan ungkapan hati Tuhan. Hubungan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan adalah kerinduan hati Tuhan. Tuhan ingin setiap manusia tanpa terkecuali, besar kecil, tua muda, kaya miskin, yang Tuhan mau adalah datang kepada Dia. Dan Tuhan ingin betul-betul ada satu hubungan yang melekat. Pada saat saya dan saudara beribadah seperti ini, pada saat saudara datang dalam penyembahan, pada saat saudara merenungkan firman Tuhan, kita sedang menjawab kerinduan hati Tuhan. Ingin bersekutu, ingin berjumpa dengan saya dan saudara. Bahkan sekali lagi, saya sudah pernah sampaikan bahwa Yesus rela tinggalkan surga asalkan Dia ingin berjumpa dengan saya dan saudara. Artinya inilah hati Tuhan dari awal. Hati Tuhan dari awal, kerinduan hati Tuhan ini melekat. Yuk kita responi kerinduan hati Tuhan dengan cara kita ambil waktu-waktu kita di jam-jam ibadah kita, sebisa mungkin di tengah kesibukan kita, datang bersekutu dengan Tuhan. Di jam-jam ibadah, di rumahmu, dalam penyembahan pribadimu, doa pribadimu, perenungan firman Tuhan secara pribadi merupakan bentuk respon kita menjawab kerinduan hati Tuhan. Dan pagi hari ini kita menjawab kerinduan hati Tuhan dengan kita datang beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tundukkan kepala saudara. Siapkan hati untuk menikmati perjamuan masa yang kudus. Engkau yang terbaik dalam kehidupan. Buat jemaat Tuhan yang tidak bisa mengikuti perjamuan, tidak apa-apa, ikuti proses ini aja saudara. Next kita akan informasikan setiap bulan minggu pertama itu saudara akan mempersiapkan anggur dan
saudara, kita siapkan hati kita untuk nikmati perjamuan Roh Kudus. Haleluya. Engkau menaruh keberadaan hidup kami betapa mulia, dan hatimu adalah supaya kami melekat dengan. Kami gak bisa pergi dari jauh daripadamu. Engkau menaruh dalam pikiran begitu indahnya. Kau ajaib buat kami, Yesus. Thank you, Lord. Sama-sama kita katakan kepada Tuhan.
Di hadapan ada di genggaman tangan kami ada tubuh dan darah. Ini wujud cinta untuk kami. Biarlah cinta yang sama yang kau miliki, rasa sayang yang sama yang kau miliki, ini juga kami miliki. Untuk kami tetap mencintai dan menyayangi Tuhan, mengasihi Tuhan. Lebih lagi sungguh besar kasih sayang untuk kami dan memberikan jaminan untuk kami memperoleh kekekalan hidup yang kekal. Berkaitan itu semua di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tubuh yang sudah terpecah buat saya dan saudara. Ini wujud cintanya. Mari kita makan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Makan dengan iman, dengan rasa syukur, rasa cintamu kepada Dia. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimantraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ini darah yang sudah tercurah di atas juta, di atas Kalvari. Oleh darah inilah engkau disembuhkan, oleh darah inilah engkau diampuni.
Ini wujud cintanya Tuhan buat kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum dengan rasa cinta. Ya, katakan saudara. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Saya serahkan kepada Tuhan Bapa. Sesungguhnya Yesuslah yang berindah bagi kami. Firman-Mu lah yang termanis dalam hidup kami. Kami bersyukur saat ini Engkau sudah memberkati kami. Engkau sudah kembali mengingatkan bahwa betapa Engkau mengasihi kami. Oleh sebabnya Engkau mau memberikan hidup. Ganti kami orang berdosa, sehingga kami masuk dalam bilangan orang yang benar. Terima kasih Tuhan. Kami juga sudah menerima tubuh dan darah. Tubuh-Mu menyatu dalam daging kami dan memberikan kesembuhan apabila ada orang yang tubuh kami yang sakit, dan menyucikan kami apabila tubuh kami melakukan tindakan dosa di hadapan. Dan Engkau Allah sudah mentahirkan kami. Darah-Mu mengalir dalam darah kami, memberikan kehidupan, menyucikan hidup kami. Dan saat ini kami berkata, terima kasih buat tubuh dan darah menyatu dalam hidup kami. Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Kami sungguh-sungguh bersyukur. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya.